Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah database perpustakaan dan kita akan berkenalan dengan yang namanya controllers. Apa sih controllers itu? Controllers itu ibaratnya sebuah jembatan yang menjembatani antara model dan view gitu. Jadi di model kita itu mengambil data dari database, dan di view kita itu menampilkan tampilan. Nah, sedangkan di controllers itu dia itu memanggil model dan views dan menyatukan keduanya gitu, menjembatani pertukaran data di antara keduanya gitu. Itu fungsi dari controllers sendiri. Nah, seperti apa sih? Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan membuat sebuah database perpustakaan. Nah, di sini kita buat nih database perpustakaan. Di sini saya sudah membuat sebuah database perpustakaan. Dan di sini ada ID users, ID buku, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan foreign key ya. Pastikan juga primary key-nya sudah kalian tambahkan di masing-masing tabel ya. Oke, di sini cascade, ikuti saja ya. Di sini ID buku, karena ID buku berarti tabelnya adalah tabel buku. Kemudian ini adalah ID. Oke, di sini cascade ya. Oke, commit. Nah, kemudian di sini kita tambahkan data misalnya. Oke, di sini kita punya Sufi ya, Fifth dan Nikas. Kita pakai ID users yang Sufi mungkin ya. Dan ID bukunya kita akan menggunakan ilmu kalam, ID yang kedua. Tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, status tentu saja masih dalam keadaan pinjam gitu. Oke, ini untuk data ya, keadaan bebas mengisinya gitu. Tanggal pengembaliannya misalnya tanggal 26 gitu, misalnya tanggal 26. Oke, di sini commit. Nah, kita sudah punya data ini ya. Nah, kalau misalnya kita refresh, nah di sini data ini cuma masih dalam keadaan ID user dan ID bukunya itu masih angka ya. Kita sebenarnya mau sebuah nama ya, sebuah nama atau judul dari bukunya. Gimana caranya supaya kita dapat gitu? Nah, sekarang coba kita lihat ke codingan kita di sini. Nah, gimana caranya? Oke, sekarang kita coba ke SQL ya. Kita buat sebuah program SQL kita ya. Nah, di sini coba kita menggunakan select ya. Select join, misalnya kita mau menjoin sebuah tabel peminjaman buku dan tabel users gitu. Kolom apa yang mau kita panggil? Pertama, kita perlu dari users adalah nama usersnya gitu. Jadi di sini nanti kita nih, di sini kita punya ID users, ID buku. Nah, kita bisa pakai nih di users. Jadi kita mau mengambil namanya gitu. Berarti kita ketikkan users ya, nama tabelnya, kemudian titik name, kemudian koma. Nah, kita juga butuh yang namanya judul dari bukunya gitu. Jadi buku titik judul, koma. Kemudian kita dari peminjaman kita perlu tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status. Oke, di sini peminjaman titik tanggal peminjaman, koma, peminjaman titik tanggal pengembalian.
kemudian kita juga perlu status ya, jangan lupa statusnya apakah dia masih meminjam si users ini atau sudah dikembalikan gitu. Jadi koma di sini peminjaman titik status. Nah, dari mana kita dapat data ini? Dari tabel peminjaman. Nah, kemudian kita ingin menggabungkan ini ya, inner join ke tabel users. Itu tabel di joinnya kemana? Ke kolom peminjaman titik ID users sama dengan users gitu ID. Nah, kita inner join juga ke buku, ke tabel buku, dimana kita joinnya di sini peminjaman titik ID. Oh, ini nih salah nih, harusnya di sini ID users, kemudian di sini juga harusnya users bukan buku ya, salah nulis, maaf. Oke, nah kemudian di sini peminjaman titik ID underscore buku sama dengan buku titik ID. Nah, oke, nah kita lihat nih, kita dapat nama, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status. Nah, gimana kalau kita salin copy ini nih dan kita paste di sini, paste. Oke, nah kita dapat nih, kita rapihkan dulu sedikit biar mudah terbaca. Nah, save. Kemudian kita lihat nih di browser tampilannya seperti apa. Refresh. Nah, kita sudah dapatnya. Jadi bukan hanya ID saja, angka-angka saja, tapi kita punya datanya gitu. Dan jika pun kita menambah peminjaman, maka nanti akan otomatis muncul di browser kita. Nah, di sini kita lihat nih, sebenarnya di sini gimana kalau misalnya kita pisahkan gitu pengambilan data ini dari database ini ke dalam file yang lain gitu. Nah, file yang cocok untuk ini itu adalah folder controllers. Nah, jadi semua logika nanti akan dimasukkan ke dalam controllers. Baru setelah logika sudah selesai, baru kita memanggil views gitu. Oke, di sini buat nih, karena kita di sini peminjaman, maka kita buat sebuah file yang namanya peminjaman titik php, karena logikanya untuk peminjaman. Oke, di sini kita copy dari sini, copy, silahkan copy. Kemudian di sini buka tag PHP, di sini paste ya, paste yang tadi dari yang kita ambil dari peminjaman.view.php ini. Nah, kemudian paste. Nah, di sini kita save nih peminjaman.view.php. Nah, kita gimana kalau misalnya kita di routes, kita panggil nih peminjaman, bukan memanggil views langsung lagi, tapi kita memanggil controllers. Jadi kita buat functionsnya di sini sama seperti function views, hanya saja kita akan memanggil ke folder controllers. Oke, kita buat namanya function controllers, kemudian path-nya, kemudian langsung saja mulai di sini. Return-nya adalah underscore dir. Nah, di sini kita mau masuk ke dalam folder controllers. Oke, kemudian nama path-nya nih. Controllers, path-nya adalah, oke, di sini sepertinya ada yang salah, path-nya titik php, jangan lupa titik koma. Oke, save. Nah, oke, kita sudah punya sebuah fungsi controllers. Kemudian balik lagi ke routes.php. Nah, di peminjaman ini kita tidak lagi memanggil views, tapi memanggil ini controllers ya harusnya. Oke, nah save. Nah, di sini dia akan memanggil controllers. Kemudian di controllers kita akan memanggil views baru ya,
baru kita panggil views peminjaman gitu. Nah, jadi kita pisahkan antara menampilkan data dan proses pengambilan data itu sendiri gitu. Nah, kalau kita refresh sama aja ya hasilnya ya. Hanya saja kita sudah memecah pengambilan data dan penampilan data itu sendiri gitu. Nah, kemudian selain peminjaman kita juga punya buku dan users gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita samakan saja gitu pemanggilan data buku ke dalam sebuah controllers yang namanya buku.php. Karena logiknya untuk buku maka namanya buku gitu, lebih simple, sederhana saja gitu. Kita cut dari sini, kemudian kita ke buku.php, buka saja dulu. Nah, kemudian paste, baru kita panggil views buku gitu. Oke, views buku kita panggil, jangan lupa titik koma. Oke, di sini save. Kemudian selain buku kita juga punya users gitu. Oke, di sini ada nih users.php. Kita cut di sini juga logika pengambilan datanya. Kemudian di controllers kita buat users.php buat controllersnya gitu. Oke, kemudian di sini paste. Kemudian kita panggil require views. Nah, kita panggil si view users ini gitu. Titik koma, jangan lupa. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal ubah routes-nya nih, buku dan views usersnya kita ubah menjadi controllers, sama seperti peminjaman. Oke, kita bisa tutup ya kalau sudah semua view kita tutup. Oke, gimana sih kalau misalnya kita lihat di sini refresh? Oke, ke home normal, tentang kami normal, kontak normal, buku sama saja, dan daftar anggota juga sama. Kemudian di sini daftar peminjaman juga sama, karena kita memang menerapkan prinsip yang sama, hanya saja kita memecah pemanggilan data dan penampilan dari data itu sendiri gitu. Jadi itulah guna dari controllers sebagai pemanggil data gitu.